Baik, izin kakak-kakak kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Selamat malam mingguan ya. Maaf harus mengganggu malam minggunya atau acara keluarganya pada malam hari ini. Namun malam hari ini kita akan bertemu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kurang lebih selama 45 menit ke depan kita akan uh, bersama-sama untuk menyamakan persepsi terkait dengan penyelesaian tugas rencana tindak lanjut ya atau RTL yang akan kakak-kakak nanti lakukan. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Namun saya mohon kesediaan ayahanda ini atau yang paling senior kakak Burhan untuk memimpin doa pembuka pada malam hari ini. Kepada Kak Burhan, disilahkan. Izin Kak Burhan bisa mendengarkan suara saya. Baik, Ya. izin Kak Burhan. Ya. Halo Pak. Disilahkan, Pak Pasil, Kak. halo. Siap Kak Ya. Burhan, suaranya sudah dengar. Silahkan kita minta untuk memimpin doa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semua, mari kita bersama-sama berdoa untuk keselamatan kita bersama dalam menerima pelajaran malam dan untuk keselamatan kita. Mudah-mudahan apa yang akan diberikan kita sekarang oleh Kak Pasil cepat kita terima, bermanfaat bagi kita semua. Berdoa di dalam hati. Amin. Berdoa. Mulai Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Bur untuk pengantar doanya malam hari ini. Baik kakak-kakak, sebelum mulai saya ingin mengecek dulu. Mohon untuk kakak-kakak yang saya absen untuk bisa open kamera dan bisa memastikan diri kehadirannya. Kecuali mungkin nanti kalau memang ada izin silahkan untuk menyampaikan izinnya. Yang pertama Kak Ahlun Najar, izin Kak Ahlun saya cek dulu open kameranya Kak Ahlun. Hadir Kak. Bulutnya jam. Baik, bisa open kamera Kak Ahlun? Oke, siap. Jangan tidur dulu Kak Ahlun ya. Mohon maaf Kak Pasil dia. Baik, selanjutnya Kak Bur sudah. Bur, siap. Kak Bur. Ya. Kemudian selanjutnya Kak Devi. Lama juga ini nggak lihat wajahnya Kak Devi. Kak Devi. Hadirkah Kak Devi? Senyum dulu Dep. Kak Devi. Senyum dulu deh, Puni senyum. Oke, hadir ya Kak Dev ya. Sampai akhir ya Kak Dev ya, jangan setengah-setengah loh. Oke, siap. Oke, siap Kak Fajri. Masih galuh. Izin saya absen dulu. Kak Fajri. Hadir. Nah, terima kasih Kak Fajri. Selanjutnya Kak Isna. Kak Isna ini lagi liburan ke Lombok Utara ini. Oke, Kak Isna hadir ya. Hadir. Oke, terima kasih Kak Isna. Kak Lukman. Hadir Kak Pasil tapi kurang sehat ini dari tadi malam Kak Pasil. Oke, disesuaikan Kak Lukman ya. Tetap open suara anunya. Karena saya bisa mendengar informasi. Kak Haryanto.
Siap, siap, siap. Telat, mohon maaf, lambat sedikit tadi Kak Fasil baru selesai sholat ini. Nggak apa-apa Kak Arianto. Kak Samsul Bahri. Kak Sam, dengan Siap. penampilan baru apakah? Oh iya. Sudah bisa dilihat sama kakak-kakak yang lain penampilan Kak Sam malam hari ini cukup segar. Ngiler. Malu dia Kak Fasil ini. Baik, kemudian Kak Suryat. Kak Suryat, Hadir, hadir, Haji hadir, Medi, hadir, hadir, apa Kak. itu? Hadir, Kak. Kameranya ke Suryat. Mana kameranya ke Suryat? Di depan Kak kamera. Suryat. Ada ke Samsul. Tangan Kameranya sulungnya. ke Suryat. Mana kameranya yuk? Ya, kita semua kangen ya Kak Sam ya sama Kak Suryat. Karena selama Zoom ini nggak pernah kelihatan mukanya, hanya suaranya saja. 1001 alasan itu Pak Fasil. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih. Saya sudah memastikan bahwa ada 9 ya orang yang sudah hadir dan aktif di kegiatan malam hari ini. Kemudian saya mau konfirmasi sebentar kakak-kakak, karena tadi di grup saya melihat chatnya Kak Haryanto ya, kalau nggak salah ada di kelas sebelah yang sampai saat ini mungkin belum terselesaikan terkait dengan penggantian biaya transport kegiatan luring. Bener gitu Kak Haryanto? Iya, tadi dia curhat ke sini itu Kak Fasil di kelas sebelah yang kemarin di bagian keruak itu. Belum ada yang dapat sama sekali satu pun katanya. Oke, baik. Baik, kalau kita Pak kelas Fasil. kita aman ya. Terakhir kemarin kalau Iya, tidak aman, salah aman. yang Kak Fasil. hambat ya, gimana Kak Sam? Aman Izin semua kalau- kelas, Kak. Izin kalau bisa dari BGP itu untuk mengirimkan lah daftar nama yang sudah bisa dikirim, karena contohnya kayak Pak Bur kan, dia pakai rekening saya kan, kita nggak tahu udah masuk apa enggak gitu mas saya. Baik, nanti kita sampaikan. Sebenarnya itu sebenarnya bisa dikonfirmasi kalau memang belum masuk. Tapi sudah masuk ya Kak Bur ya? Itu makanya kita nggak tahu Pak Fafil udah masuk apa enggak. Tapi yang punya saya kayaknya udah masuk, yang punya saya, tapi punyanya Pak Bur masuk yang. Sudah, bisa dicek limutasi, Kak. Bisa dicek limutasi Kak Samsul. Jadi Kak Samsul bisa cek mutasi rekening di ATM, klik pilihan lainnya, kemudian ada mutasi, nanti kakak cek itu langsung keluar itu perinan berapa yang masuk. Berarti kalau ada masuk 2 kali berarti itu punyanya Kak Samsul sama Kak Bur begitu. Nanti saya Gitu coba ya. Pak Fafil. Oke, berarti Kak Bur belum dikasih ini sama Kak Samsul ini. Sudah. Oh, sudah ya. Belum Oke, dikasih, oke. diambil sama ke Samsul. Oke. Dia yang menjawab itu Kak Fasil. Setahu saya, memang di kelas kita tidak ada yang bermasalah, kecuali 2 kemarin yang tertinggal atas nama Kak Rimatullah dan Kak Suryat. Kak Rimatullah karena dia rekeningnya yang memang salah di input, jadi 37 jadi 73 kalau tidak salah. Kalau Pak Suryat kemarin memang ada sedikit juga ya problem terkait dengan nomor rekening, namun kemarin sudah dipastikan sudah selesai semua. Jadi alhamdulillah sebenarnya sudah selesai semua. Kalau misalnya ada Kak Bur masih menanyakan atau Kak Sam masih ragu-ragu, nah ini silakan diselesaikan secara kekeluargaan itu. Dipastikan berarti sudah masuk ya semuanya ya dari BGP menyampaikan. Baik, kakak-kakak, itu intermezzo saja karena memang kita memang harus memastikan bahwa apa yang menjadi haknya kakak-kakak memang sudah diterima semua, karena kakak-kakak juga sudah menyelesaikan kewajibannya begitu mengikuti kegiatan ini dengan baik dan maksimal. Izin kakak-kakak, saya akan melakukan share screen untuk kita memulai kegiatan pembelajaran pada malam hari ini. Kakak-kakak, untuk malam hari ini materi kita selama 1 jam pembelajaran atau kurang lebih 45 menit akan membahas terkait dengan rencana tindak lanjut daripada program pengembangan kompetensi guru PJOK, di mana nantinya kakak-kakak akan mendapatkan secara umum penjelasan ya terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan. Tadi kita sudah sedikit melakukan pembicaraan ya, intermezzo
untuk membangun suasana yang lebih hangat lagi begitu, sehingga malam hari ini kita sangat berharap bahwa kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan suasana hati yang lebih santai, rileks, namun tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini. Doa juga tadi sudah kita dipimpin oleh Kak Bur, kemudian Ya, kesepakatan kelas, sepakati untuk yang kebetulan berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan, silahkan disesuaikan. Dan apabila memang kakak-kakak bisa hadir seutuhnya, silahkan untuk menyesuaikan juga untuk hadir dengan penuh dari awal hingga akhir nanti. Di mana tujuan kita pada sesi malam hari ini ada dua, yaitu merefleksikan pembelajaran modul 3 yang kita sudah selesaikan kemarin selama 2 kali pertemuan ya kakak-kakak untuk pembelajaran modul 3, dan malam hari ini kita akan menyelesaikan terkait dengan teknis penugasan rencana tindak lanjut. Ini agenda sesi kita, 5 menit untuk pendahuluan, kemudian refleksi 10 menit, kemudian penyampaian rencana tindak lanjut 20 menit, dialog atau diskusi nanti kurang lebih 7 menit, dan penutup 3 menit. Baik, pendahuluan. Oke, kakak-kakak, dari kegiatan kita malam hari ini, lihat dari persiapan belajar kita malam hari ini, kalau diberikan level dari 1 sampai 10, kira-kira kakak berada di level mana? Boleh disampaikan langsung, resen aja. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan. Malam hari ini kakak-kakak kira-kira berada di level berapa untuk pembelajaran kita malam hari ini? kalau Ada? saya level 7. Level 7, Kak Bur. Oke, level 7. Alasannya level 7, Kak Bur? Begini, setelah kita memperhatikan dari awal sampai sekarang pembelajaran kita di sini, banyak pengetahuan yang sudah kita dapatkan dan masih terasa kurang. Untuk itu, lewat pelajaran ini sangat saya berbangga hati. Terima kasih banyak setelah kita tahu pelajaran yang luar biasa, begitu banyak perkembangannya, sehingga apabila kita terapkan di anak didik kita dengan cara-cara yang sudah diajarkan di sini, anak-anak kita itu semakin senang, kita juga semakin enak rasanya mengajar, luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang sudah bisa, sudah hebat, kita juga tidak mungkin tidak bisa seperti teman-teman yang sudah merasa duluan hebat itu. Makanya kita berusaha sekarang untuk lebih belajar, berpacu dengan waktu untuk mengejar teman-teman yang sudah duluan itu. Mudah-mudahan capaian yang saya dapatkan dari pembelajaran yang kita dapatkan di sini lewat Kak Fasil ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi saya yang ingin maju. Teman-teman juga mudah-mudahan ingin maju seperti saya, sekalipun umur saya tinggal sebentar pensiun, tapi bukan tidak ada semangat untuk mengejar apa yang menjadi tugas pokok kita sesuai dengan zaman yang sekarang ini. Demikian Kak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita berikan aplaus untuk Kak Burhan, di mana Kak Burhan tadi benar-benar bisa memberikan kita sebuah inspirasi dan pembelajaran juga ya kakak-kakak. Jadi dengan usia yang sudah tidak muda lagi, Kak Burhan tetap punya semangat untuk belajar sepanjang hayat. Jadi belajar sepanjang hayat ini yang harus kemudian kita maknai dan harus terus ada di dalam diri kita, kakak-kakak. Sebenarnya tidak ada istilahnya pintar dan bodoh, hanya ada istilah rajin dan malas. Jadi pintar itu pangkal, rajin itu pangkal daripada pintar, dan malas itu pangkalnya bodoh. Jadi sebenarnya saya yakin dan percaya bahwa kita semua sebenarnya akan bisa memahami
akan mampu juga untuk mengerti terkait apapun itu selama kita mau belajar, selama kita mau untuk terus berusaha mengupgrade diri atau terus mau untuk memperbaharui diri. Karena memang konsep dan kunci dari sebuah kemajuan itu adalah kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Baik, untuk kakak-kakak yang lain silahkan boleh menilai sendiri di level mana. Ya, tentu saja kita sangat berharap bahwa level dimanapun level kakak berada malam hari ini, mari kemudian dari level itu kakak-kakak mau berangkat, mau bergerak untuk mencapai level yang lebih tinggi. Apakah misalnya dari 4 kemudian menjadi 7, dari 6 menjadi 8, dari 3 menjadi 8, itu menjadi semuanya akan kembali kepada kakak-kakak semua. Ingat ya kakak-kakak bahwa pembelajaran PJOK ini kan menjadi, mohon maaf ya, sumber daripada kehidupan kita, karena melalui kegiatan atau melalui mata pelajaran PJOK ini kan kita diberikan standar ya oleh pemerintah dalam bentuk gaji, yang gaji itu kemudian kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kita ingin tentu saja dari apa yang sudah kita dapatkan itu kita juga bisa memberikan kontribusi terbaik ya kakak-kakak terhadap apa yang sudah kita dapatkan. Tentu saja kontribusi kita itu ya kalau kita ya bagaimana kemudian kita memfasilitasi sebuah pembelajaran PJOK itu menjadi sebuah pembelajaran yang seperti menjadi tujuan daripada program ini. Itu menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Nah, jadi dengan kita melakukan itu, insya Allah apa yang kita dapatkan itu menjadi sesuatu yang berkah, menjadi sesuatu yang kemudian akan bermanfaat. Bukan dari sisi nilainya, nominalnya begitu, tetapi kebermanfaatannya atau keberkahannya akan lebih kita rasakan bersama. Baik, itu sedikit ya kakak-kakak terkait untuk menguatkan diri kita dan diri kakak-kakak untuk terus mau memacu diri ya, untuk terus belajar. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut kepada tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini. Nantinya kakak-kakak mampu memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bagaimana kemudian aspek penilaiannya, bagaimana lini masanya dalam proses menyelesaikan tugas ini. Kakak-kakak masih ingat ya, pembelajaran berbasis proyek yang sudah kakak-kakak susun tadi malam, itu menjadi sebuah pembelajaran yang nantinya akan kakak-kakak wujudkan, begitu, akan kakak-kakak lakukan di kegiatan rencana tindak lanjut. Gitu ya. Kemudian refleksi awal, di sini mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan secara kolaboratif bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Mungkin saya ingin meminta satu orang dari kakak-kakak tanggapannya terkait bagaimana sebuah pembelajaran itu kita lakukan apabila kita berkolaborasi dengan rekan sejawat. Apakah kemudian akan banyak manfaatnya, atau lebih baik kita menyelesaikan apapun itu sendiri tanpa ada kolaborasi, tanpa ada kerjasama. Saya ingin meminta satu orang, silahkan boleh raise hand untuk memberikan tanggapannya. Bagaimana menurut kakak-kakak bahwa kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan secara berkolaborasi dengan rekan sejawat di dalam komunitas di sekolah kita masing-masing lah begitu, atau di dalam sekolah. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Atau mungkin ada yang sudah mencoba untuk melakukan ya, atau sudah berjalan komunitas belajar yang ada di sekolahnya, kemudian sudah pernah melakukan satu program kolaborasi dengan guru yang lain atau dengan rekan sejawat yang lain. Baik, ada Kak Samsul, silakan Kak Samsul boleh menyampaikannya 1-2 menit Kak Samsul ya. Baik, silakan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, sebelumnya izin menyampaikan ya. Terima kasih
sebelumnya saya mau menyampaikan masalah terkait kolaborasi. Di mana kolaborasi itu bisa kita gunakan untuk memecah masalah, ini yang pertama. Karena setiap orang itu tanpa adanya dukungan, tanpa adanya kolaborasi sama seseorang, maka suatu masalah itu tidak akan pernah bisa terselesaikan. Sehingga melalui kolaborasi yang baik, kita bisa memanfaatkan seorang teman. Mungkin mereka yang lebih berpengalaman, atau bisa juga seperti yang saya sudah lakukan. Ini hal contoh seperti waktu itu, maaf Pak Fasil, seperti guru penggerak juga kita sudah melakukannya. Artinya kita mengundang semua komunitas guru olahraga yang sebanyak 32 orang atau lebih waktu itu. Nah, itu adalah merupakan contoh kita berkolaborasi. Artinya kita bisa menyampaikan apa yang jadi visi misi kita, tujuan kita, sehingga melalui KBS atau KKGU, kita berharap penuh. Artinya, di dalam komunitas, kita bisa mendapatkan sebuah, baik itu ide gagasan orang lain, atau inovasi-inovasi teman sendiri yang kita jadikan sebuah wadah yang nantinya kita bisa menjadi yang lebih, kedepannya lebih baik. Nah, inilah tujuan dari kolaborasi itu sendiri. 2 menit sudah lewat. Apa? Dengan adanya kolaborasi yang kita harapkan Bapak Ibu Guru, segala sesuatu yang menjadi kendala, segala sesuatu yang menjadi kesulitan kita, saya yakin dengan adanya suatu komunikasi yang baik, segala kebutuhan kita, insya Allah kita akan tercapai. Jadi intinya adalah bagaimana mindset kita, mindfulness kita untuk melakukan sebuah transformasi perubahan itu tergantung pada tujuan kita sebenarnya. Ya, mantap. Sehingga, apa? Bagus itu sudah, kita sudah jelas ya. Tolong dipersingkat ini. Waktunya ini Kanto. Nah, ya 2 menit sudah lewat. Oke, jadi kesimpulannya adalah mari melalui kolaborasi yang baik, segala apa yang kita tujukan tujuan dari pembelajaran, ya saya yakin akan tercapai dengan sebaik mungkin. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan, kakak-kakak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ya, bahwa kolaborasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus terus kita dorong. Tidak terbatas pada kegiatan pembelajaran berbasis proyek, ya, tetapi apapun bentuk kegiatan yang namanya berkolaborasi itu adalah sesuatu yang kemudian baik dan harus kita dorong. Kemudian yang pertama, kakak-kakak, terkait dengan komunitas belajar. Jadi kan kita supaya kita memiliki persepsi yang sama ya, bahwa komunitas belajar ini kita akan mulai dari komunitas terkecil, yaitu di sekolah kita. Nah, kemudian kalau kita memang akan mengembangkan sebuah komunitas, setelah kemudian kita membangun komunitas terkecil di sekolah kita, kita bisa kembangkan sayapnya menjadi komunitas-komunitas yang lebih besar, dengan jumlah orang yang lebih banyak, dengan melebatkan elemen yang lebih banyak. Termasuk kemudian ada komunitas belajar seperti KKGO, MGMP, itu kan menjadi salah satu komunitas-komunitas belajar yang ada di luar sekolah kita ya, kakak-kakak. Tetapi penting juga untuk kita membangun terlebih dahulu komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Karena tentu saja komunitas belajar yang ada di sekolah kita itu lebih real, lebih nyata. Kita menghadapi permasalahan yang relatif berada pada lingkungan yang sama. Sehingga butuh kemudian komunitas yang ada di sekolah ini juga kita kuatkan. Jika memang belum terbentuk, mari kakak-kakak teman dari guru PJOK setelah mengikuti kegiatan PKG ini, menginisiasi. Kan ada ya tahapannya kemarin ya, komunitas itu. Dari tahapan inisiasi sampai dengan berkelanjutan. Jadi mari kalau memang dia belum, kita inisiasi.
karena begitu besar manfaat untuk kita membuat sebuah komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Baik, saya lanjut ya, kakak-kakak. Selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan pelibatan komunitas dan rekan sejawat, tapi tadi sudah bisa disimpulkan bersama sebegitu besar dan manfaatnya. Nah, ini dia kakak-kakak yang menjadi main utama kita, bahwa kita sebagai guru olahraga mengikuti kegiatan PKG PJOK ini memang memiliki sebuah maksud dan tujuan. Jadinya dengan kegiatan PKG ini kita diharapkan memiliki sebuah keterampilan pedagogi ya di dalam memfasilitasi sebuah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian dengan peningkatan pedagogi dari kegiatan PKG ini nantinya akan mampu merubah ya paradigma daripada pembelajaran PJOK yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi harus berubah ya kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak memaknai sebuah pembelajaran PJOK, bagaimana caranya mengajar pembelajaran PJOK, bagaimana caranya memfasilitasi pembelajaran PJOK, harus berubah kakak-kakak setelah kita menyelesaikan kegiatan PKG ini. Jangan kemudian kita kembali lagi pada kondisi dan situasi rutinitas yang sama. Itu artinya bahwa apa yang kita lakukan tentu saja menjadi sesuatu yang tidak bermakna karena kita tidak mampu merubah atau tidak mampu untuk melakukan perubahan dari apa yang kita sudah pelajari. Kemudian yang kedua, dengan adanya peningkatan pedagogi ini, kita juga diharapkan mampu untuk menggerakkan rekan sejawat kita. Nah, menggerakkan rekan sejawat kita ini, kita juga bisa mulai kakak-kakak dari lingkungan terkecil yang ada di sekolah kakak-kakak, dengan membentuk komunitas belajar, dengan menunjukkan bagaimana caranya memfasilitasi sebuah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di lingkungan sekolah kita. Nah, hal ini yang untuk poin yang kedua, yaitu dengan menggerakkan rekan sejawat, kakak-kakak nanti akan ada hubungannya dengan rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan nanti. Nah, jadi rencana tindak lanjut nanti itu bentuknya adalah salah satunya nanti kakak-kakak akan mempresentasikan sebuah program pembelajaran berbasis proyek ya yang akan kakak-kakak lakukan di lingkungan sekolahnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk keterampilan untuk menggerakkan rekan sejawat ya. Jadi nanti dengan begitu kakak-kakak nanti akan menjadi contoh. Oh, ternyata teman-teman PKG PJOK atau teman-teman guru olahraga ini luar biasa. Setelah mereka mengikuti kegiatan PKG, mereka itu memiliki sebuah pandangan, mampu untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang semuanya itu berpusat kepada peserta. Itu ya kakak-kakak main utama daripada keikutsertaan kita di dalam proses PKG PJOK ini. Yang pertama, adanya perubahan paradigma. Yang kedua, mampu menggerakkan rekan sejawat. Ya, keterampilan untuk menggerakkan rekan sejawat. Baik kakak-kakak, kemudian di kegiatan ketiga, yaitu penyampaian rencana tindak lanjut, saya akan sampaikan langsung terkait dengan bagaimana teknis daripada pelaksanaan atau penyelesaian tugas rencana tindak lanjut ini. Yang pertama, ini ada pengantar tugas, jadi kita terus memulainya dari sini kakak-kakak. Jadi kompetensi guru PJOK di era saat ini itu memang dituntut kita untuk mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah program atau kegiatan yang di sekolah yang memiliki dampak positif bagi peserta didik kita. Baik dampak itu bersifat jangka menengah maupun jangka panjang ya kakak-kakak. Nah, di dalam program PKG PJOK ini, kegiatan yang nanti kita fokuskan itu adalah pada program kegiatan kokurikuler ya kakak-kakak, ingat ya. Program pembelajaran itu ada 3, ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Nah, untuk kegiatan intrakurikuler itu adalah kegiatan yang sudah terstruktur dan terjadwal. Misalnya begini, kakak ngajar di kelas 1 3 jam selama 1 minggu. Itu adalah kegiatan intrakurikuler ya. Kemudian kalau kegiatan ekstrakurikuler itu di luar jam pembelajaran. Misalnya kakak-kakak melakukan kegiatan pembinaan ekstra sepak bola, bola basket, bola voli.
di waktu sore hari, karena itu di luar daripada struktur. Nah, kalau kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menunjang kegiatan intrakurikuler. Misalnya, di kegiatan intrakurikuler itu di sana kakak-kakak ada materi terkait dengan pendidikan kesehatan. Nah, bagaimana kemudian kegiatan kokurikuler ini nanti kakak rancang untuk mampu menguatkan program intra itu. Misalnya dengan melakukan sebuah program kegiatan merancang aktivitas untuk menu makanan bergizi, atau misalnya untuk kebugarannya bagaimana anak-anak kemudian mampu merancang pola hidup sehat dengan melakukan aktivitas kebugaran di secara masing-masing atau secara individu. Itu menjadi sesuatu yang kemudian termasuk dalam program-program kegiatan kokurikuler. Artinya kegiatannya tidak mengganggu. Ini juga kemarin yang ditanya sama Kak Suryat ya. Jadi dia tidak akan mengganggu kegiatan intrakurikuler atau kegiatan inti yang sudah terstruktur jam pelajarannya di kelas-kelas atau di sekolah kita. Baik, saya lanjutkan. Di kegiatan ini nantinya kakak-kakak akan menyusun sebuah rencana tindak lanjut, ya, di mana nanti kakak-kakak harus mampu untuk memfasilitasi sebuah pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan, ini titik tekannya, dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah atau dengan melibatkan rekan-rekan yang ada di sekolah masing-masing, ya. Kita lanjut. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan sebelum nantinya kakak-kakak merancang sebuah program atau kegiatan. Kakak-kakak perlu melihat atau meninjau kembali terkait dengan visi guru PJOK, di mana visi kita adalah tentu saja pembelajaran PJOK itu harus berpusat pada peserta didik. Kemudian nanti kakak-kakak akan mengajak ya rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan ini, memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah atau di lingkungan sekolahnya. Jadi maksudnya nanti pada saat kakak merancang program, ya, jadi program yang kakak rancang itu disesuaikan dengan aset yang ada di lingkungan kakak-kakak. Ada 7 aset ya, ada 7 modal ya kakak-kakak. Jadi itu dimanfaatkan dengan baik. Jangan melakukan sesuatu yang kemudian mempersulit kakak-kakak. Buat program itu sesuai dengan aset yang dimiliki. Kemudian libatkan dia, rekan-rekan yang lain, atau komunitas belajar yang ada di sekolah kakak-kakak untuk berpartisipasi di dalam program tersebut. Itu maksudnya ya. Kemudian saya lanjutkan, rencana tindak lanjut yang dikembangkan bersama rekan sejawat merupakan sebuah kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG. Ya, jadi memang ini yang diharapkan kakak-kakak. Melalui kegiatan PKG ini, kakak-kakak mampu untuk mengajak ya atau mengembangkan kemampuan untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi memang sesuai dengan penjelasan slide di atas itu, jadi kakak-kakak akan dilatih juga untuk memiliki sebuah keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Melalui kegiatan apa? Melalui kegiatan penyusunan program pembelajaran berbasis proyek. Itu dia bentuk mengembangkan keterampilan dengan rekan sejawat itu. Baik, saya lanjutkan ya. Ini aspek penilaiannya. Nanti akan ada tujuannya akan terlihat, ada kelengkapan rencana dan struktur program, keterlibatan komunitas. Jadi kakak-kakak harus melibatkan, paling tidak pada saat kegiatan presentasi program harus ada rekan-rekannya terlibat. Kemudian di dalam penyelesaian program mungkin juga melibatkan guru atau rekan sejawat yang lain di dalam penyelesaian program tersebut. Jadi kolaboratif ya. Kemudian tugas tersebut nanti akan saya pastikan baik begitu, sehingga baru setelah saya berikan dipastikan baik begitu, setelah saya amati itu nanti baru melakukan unggah ya terhadap tugas yang sudah dibuat. Nah ini dia bentuk unggah tugasnya kakak-kakak ya. Satu, bahan tayang ya, perencanaan maksud plan DMDT nagen kan? basis proyek. Bentar ya, suaranya Kak Bur dia bocor, saya mute
Mute dulu. Oke, sudah di mute sama Kak Bur. Saya lanjutkan ya. Nah, di dalam unggah tugas, nanti kakak mengunggah bahan tayang perencanaan, ada notulen, catatan diskusi, ya. Kemudian dokumentasi berupa video, jadi direkam ya kakak-kakak pada saat kakak-kakak melakukan presentasi program itu kepada rekan sejawat, itu direkam. Ya, tidak perlu lama-lama lah, kurang lebih 15-30 menit. Aktivitas kakak-kakak pada saat menyampaikan program itu direkam, ya. Kemudian dokumen yang lain bisa berupa notulen, catatan, absensi juga bisa, ya. Itu yang nanti dokumen-dokumen yang harus diunggah, ya. Satu, video presentasinya, kemudian programnya, bisa kemudian absensi, bisa juga notulen, atau mungkin beberapa tambahan foto, ya, gitu. Nah, rencana tindak lanjut ini nantinya tentu saja kakak-kakak di dalam menyelesaikan tugas ini nantinya akan ada beberapa tahapan ya, dari merencanakan, kemudian dinilai, sehingga tugas yang dibuat ini nantinya mampu dikategorikan sebagai sebuah tugas yang bisa dikatakan baik atau sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Nah, ini dia kakak-kakak. Jadi keterangan tadi ada bahan tayang ya, pada saat kakak-kakak presentasi maksudnya itu. Ini dia bentuk-bentuk penjelasannya atau aktivitas atau mungkin pedomannya lah begitu ya, di dalam kakak-kakak melakukan kegiatan presentasi program. Jadi bahan tayang itu nanti kakak-kakak harus membuat sebuah proyek, di mana di dalam proyek itu, di dalam penayangannya begitu ya, harus mencantumkan komponen programnya, ada judul, ada latar belakang, tujuannya, ada capaian, bagaimana struktur programnya, kemudian pernyataan tentang kapasitas, kemudian bagaimana evaluasinya, dan kemudian kemungkinan tantangannya. Jadi maksimal 9 slide ya kakak-kakak untuk komponen program yang nanti akan ditayangkan atau dipresentasikan kepada rekan-rekan di komunitas belajar sekolahnya atau di rekan sejawatnya di sekolahnya. Gitu ya. Jadi ada 9 maksimal slide-nya, terdiri dari komponennya itu Kak, dari 1 sampai 8. Ini dia penjelasannya di bawah. Nah, ini dia beberapa penjelasannya kakak-kakak. Jadi judul program itu penjelasannya terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan, gitu ya. Diuraikan berdasarkan apa yang melatar belakangi kakak-kakak mengambil judul tersebut. Kemudian latar belakang di situ, apa yang melatar belakangi, tentu saja kenapa kakak-kakak mengambil program itu, misalnya karena melihat kondisi kebugaran siswa di SD 1 Gunung Rajak sangat rendah, maka saya menyusun program peningkatan kebugaran jasmani kepada anak-anak di SDN 1 Gunung Rajak. Kurang lebih kayak gitulah latar belakangnya ya kakak-kakak ya. Singkat, padat, dan jelas. Kemudian tujuannya tentu saja tadi contohnya misalnya meningkatkan tingkat kebugaran jasmani peserta didik di SDN 1 Gunung Raja. Kemudian langkah-langkahnya nanti di situ dicantumkan kakak-kakak ya. Nah, untuk penjelasan lebih rinci sehingga kakak bisa memahami lebih dalam, nanti ini saya kirim ya kakak-kakak di WA group, sehingga kakak-kakak di dalam menyusun slide untuk kegiatan presentasi yang maksimal 9 slide itu, kakak-kakak ini bisa dijadikan panduannya. Nah, ini dia judulnya apa, latar belakangnya apa, kemudian slide ketiganya tujuan programnya apa, capaian langkahnya seperti apa, struktur programnya mau bagaimana, kemudian ini terkait dengan kapasitas ini artinya bahwa sumber daya yang bisa digunakan. Misalnya ada lapangan, ada di situ mungkin ya, atau mungkin ada peralatan bola dan seterusnya. Itu maksudnya yang nomor 6. Kemudian ada evaluasi ya. Bagaimana evaluasinya dilakukan, siapa yang melakukan, gitu ya.
Kemudian bagaimana caranya dilakukan, apakah melalui wawancara, melalui survei gitu ya, atau melalui refleksi daripada murid. Kemudian yang terakhir ada tantangan, kemungkinan apa yang dihadapi, dan bagaimana caranya untuk mencari pemecahannya atau solusinya. Itu ya kakak-kakak terkait dengan 8 komponen yang harus ada di dalam bahan tayang kegiatan presentasi program penyusunan program pembelajaran berbasis proyek yang kakak-kakak lakukan nantinya di komunitas belajar sekolahnya masing-masing atau di rekan-rekan guru sejawat yang ada di sekolahnya masing-masing. Ini aspek penilaiannya, jadi tujuan programnya terlihat, ada kelengkapan rencana struktur, kemudian pelibatan komunitas nanti akan terlihat di sini kakak-kakak ya. Kemudian evaluasi programnya seperti apa. Nah, kemudian ini kurang lebih lini masa atau perjalanannya ya di dalam kakak-kakak menyelesaikan tugas ini. Yang pertama itu penyusunan dulu RTL-nya. Jadi kakak-kakak mulai malam ini sampai kemudian 6 hari kakak-kakak itu menyusun ya rencananya. Kemudian untuk kegiatan kedua setelah disusun, kemudian diunggah di LMS. Kemudian setelah diunggah nanti akan dinilai. Kemudian terakhir nanti akan kita melakukan umpan balik ya setelah 6 hari penyusunan RTL begitu ya. Kemudian baik kakak-kakak, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Saya persilahkan kepada kakak-kakak yang ingin menanyakan terkait dengan penyelesaian tugas rencana tindak lanjut ini. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan boleh mengangkat tangan untuk memberikan pertanyaannya. Silakan. Silakan. Ada yang mungkin kurang jelas? Tanya Kak Fasil, jadi video boleh, foto boleh ya? Harus video Kak ya, direkam kegiatan pada saat presentasinya. Fotonya sebagai pelengkap dokumennya. Oh iya, terima kasih Kak Fasil supaya jelas. Ya, Berarti direkam boleh ya, pakai kayak komunitas ya? Apa? ya pakai komunitas yang ada di sekolah Kak. Kalau komunitas KKGU enggak boleh. Komunitas belajar sekolah ya Kak ya, jangan KKGU. Komunitas belajar di sekolah. Kan kita mau buat program untuk sekolah kita nih Kak. Ya. Oke, di sekolah aja dengan rekan sejawat ya, lebih dari 2-3 orang lah, jangan berdua. Kalau berdua kan kayaknya ya mungkin minta waktu sama Bu Kepala. Ini kan juga kakak-kakak sebagai bentuk untuk kita menggerakkan. Kan itu tujuannya Kak, PKG PJOK ini. Jadi kakak-kakak juga mampu menggerakkan komunitas atau rekan sejawat yang ada di sekolah. Nah, kegiatan inilah yang kemudian juga akan menjadi salah satu bentuk bagaimana kakak belajar untuk menggerakkan, begitu ya. Semakin banyak rekan yang bisa diajak di sekolah itu tentu semakin baik. Karena mereka akan tahu, oh ternyata Pak Bur atau Kak Sem itu sebagai guru olahraga keren nih, dia bisa buat satu program yang mampu menggerakkan kita atau mampu menginformasikan atau mampu mengedukasi kita begitu ya. Baik, silakan ada lagi? Kak boleh nanya, kalau temanya harus olahraga, Ya, untuk terkait dengan tema itu semua yang ada hubungannya dengan 3 komponen pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin ya kakak-kakak ya. Jadi yang ada hubungannya dengan pendidikan PJOK lah begitu, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Misalnya terkait dengan pendidikan kesehatan, terkait dengan pendidikan kebugaran, terkait dengan pendidikan gerak, terkait dengan sport education model. Misalnya kakak mau membuat kegiatan sport education model, ya kakak kan bisa rancang. Misalnya pertandingan sepak bola mini, ya kakak rancang nanti, kakak jelaskan kepada rekan-rekan di situ seperti apa teknisnya dan seterusnya. Gitu ya. Sudah jelas Kak Ahlud? Satu Kak Fasil. Lagi satu Kak Fasil. Jadi Boleh silakan Kak. boleh kita masuk. iya Kak Fasil.
Ya, jadi Baik, boleh satu-satu kita dulu. masukkan di sana. Ya, maaf teman-teman, kakak-kakak semua, saya ngusul satu dulu ini supaya lengkap pengertian saya. Di sekolah kan ada istilahnya UKS, Pak. Nah, kan bisa kita libatkan semua guru di sana. Tujuan Pak itu kan, Boleh. Pak. Bisa Pak ya kan masuk dia di dalam pelajaran PJOK itu. Ya, bagus Kak Bur. Itu kan termasuk dalam pendidikan kesehatan ya. Jadi UKS itu Iya, iya, iya. bagaimana memberdayakan yang ada di sekolah kakak-kakak yang mampu untuk berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan atau kebugaran anak. Kan itu terkait dengan PJOK. Baik, boleh Kak Bur? Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Silakan Kak Haryanto, disilakan. Udah raise hand. Baik, terima kasih Kak Fasil. Ini saya mau tanyakan batas waktu pengumpulan dari proyek ini Kak Fasil. Itu saja. Oke, untuk batas waktunya kita perhatikan lini masanya Kak ya. Sebentar saya kembali lagi. Nah ini dia. Jadi mulai malam hari ini, tanggal 9 sekarang ya. Kemudian nanti dari sesi pengantar, rentang 6 hari dari sesi pengantar. Berarti dari hari ini ya maksudnya ya kakak-kakak ya. Kakak-kakak nanti menyusun, kemudian melengkapi kegiatan itu ya. Kemudian nanti baru akan saya nilai. Jadi kakak-kakak punya waktu 6 hari. Berarti kita hitung saja dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kakak-kakak melakukan kegiatan untuk mengunggah kegiatan presentasi itu ya. Jadi 6 hari Kak ya. 6 hari dari sekarang. Ini gini dulu Lebih Pak. cepat lebih baik, Kanto. Ini berkaitan dengan kita yang ikut PPG, jadwalnya kan minggu depan mulai hari Ahad jadwalnya ini. Memang benar-benar persiapan harus matang biar lulus kan, niatnya sih seperti itu. Iya, saya jadwal hari Minggu formalitas ini, Kak doang, Fasil. nggak ada yang lulus, Kanto. Diam Kak Samsul, ini bukan ini Anda sudah lulus, jadi tidak usah ikut campur dah dulu ini. Itu jadwal saya tuh dari Minggu, Kak Fasil itu Ya, gimana? sama semua. Cuman masalahnya bisa ndak kita agak telat gitu ngumpulin tugasnya, mau telat. Jadi Ini sempat kan belajar Bentar nggak dulu. ada ini. ini Sebentar dulu. Maksudnya itu Kak Haryanto, Kak Lukman itu PPG-nya itu setiap hari begitu. maksudnya ini mau ujian besok, ini mau UKIN. Apa Ya, istilahnya? ujiannya UKPPG. ujiannya 1 minggu. Ujiannya 1 minggu begitu. Enggak sih Kak, cuman kita sudah ada jadwal. Enggak tahu nanti benturan sama apa namanya Zoom sebelum ujian itu kan biasa kita dibintai dulu sama dosen pembimbing, apa dosen pengawas gitu. Disesuaikan Paham, aja, paham, Kanto. Paham Kak Arianto. Jadi itu makanya disesuaikan ya. Kan tidak harus hari Senin, tidak harus hari Selasa, tapi disesuaikan dengan kesibukannya kakak-kakak. Ya. Jadi misalnya kakak-kakak Jadi telat. masalahnya kan kita mau bikin video, sekomunitas sekolah itu harus hadir gitu. Sementara kan enggak semuanya bisa ikut kan. ya, Misalnya 2-3 orang gitu dinilai buat videonya gitu. ya makanya disitulah kemampuan kita untuk menggerakkan komunitas. Jadi ini kan kita sekalian belajar Kak Haryanto. Di saat kondisi Intinya pelajaran. ya. Jadi ini sebenarnya sebagai bentuk juga pembelajaran kan, bagaimana kemudian kita mampu berkomunikasi dengan rekan yang lain, mampu untuk memanajemen waktu, kemampuan untuk kemudian menyelesaikan tugas dengan baik begitu. Itu kan sebenarnya juga sebagai bentuk latihan. Jadi sekarang ini kita juga lagi belajar kakak-kakak. Karena begini, di kalender itu tanggal 18 itu kita adalah umpan balik RTL. Jadi kakak-kakak sudah selesai menyelesaikan RTL itu. Sehingga tanggal 18 itu kita akan melakukan umpan baliknya. Setelah umpan balik, kita nanti akan ada tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 itu kakak-kakak menyelesaikan laporan bukti karya. Sama-sama 1 minggu itu, semuanya 1 minggu. Setelah laporan bukti karya selesai, kita akan ada refleksi bukti karya. Tanggal 26. Setelah refleksi bukti karya, penutupan Kak, selesai. Begitu. Jadi
kita hanya tinggal menyisakan 2 kali pertemuan tatap maya kakak-kakak. Tanggal 18 untuk melakukan umpan balik dari tugas yang kakak akan lakukan 1 minggu ke depan. Kemudian ada 1 tugas lagi yaitu laporan bukti karya. Kalau bukti karya ini tinggal mengupload di PMM kakak-kakak. Ya, nah nanti apa yang mau diupload ya kakak pilih. Boleh dalam bentuk video yang sudah diambil, boleh dalam bentuk modul ajar, atau boleh dalam bentuk kakak-kakak mengembangkan program ini juga boleh. Makanya kalau kakak-kakak kemarin melakukan videonya sudah baik, membuat modul ajarnya sudah baik, kegiatan juga membuat pembelajaran berbasis proyek ini sudah bagus, jadi besok di laporan bukti karya kakak enak, tinggal pilih saja, ini kayaknya yang terbaik dari yang sudah saya lakukan, tinggal dimasukkan di PMM. Gitu ya. Semangat kakak-kakak, tinggal 2 kali pertemuan, silahkan diatur. 2 kali pun habis-habisnya. Ya, 2 kali ini habis. Kita selesai, kakak-kakak nanti akan bisa bebas kayak burung lepas. Ada lagi kak? Silakan. Sudah jelas semua Kak Mas. Jelas ya. Saya tekankan lagi terakhir kakak-kakak begini. Ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Ada 3 hal yang menjadi kunci kelulusan. Yang pertama, penyelesaian RTL, rencana tindak lanjut. Kemudian penguploadan bukti karya. Sama yang kemarin, video pembelajaran. Itu sangat penting. Saya kemarin pengalamannya hampir saja ada beberapa fasilitator yang sekarang sudah turun begitu, itu hampir 3 orang yang tidak lulus karena sampai deadline itu belum menyelesaikan itu. Padahal dari awal dia aktif, ikut, tetapi di dalam penyelesaian tugas akhirnya agak keteteran atau mungkin tidak bisa membagi waktunya dengan baik. Jadi silakan, ini menjadi penting. Kakak-kakak punya waktu 1 minggu. Kakak-kakak tidak usah berpikir terlalu sempurna untuk kegiatan penyampaian atau presentasi program ya. Kayak kakak kemarin itu aja loh kak, waktu kemarin kita luring. Kan kakak-kakak sudah biasa tuh maju ke depan, pakai laptop menyampaikan. Oh ini programnya, nama programnya ini, tujuannya ini, latar belakangnya ini. Paling 15 menit selesai kok kakak. Paling cukup 1-2 pertanyaan, kemudian disetting saja pertanyaannya misalnya begitu ya. Atau kalau memang beneran itu mau mengalir seperti biasa, silahkan, boleh. Ya, begitu. Ada lagi? Pertanyaan sekali lagi nih Kak Fasil. Jadi kalau misalnya kita tidak lulus kegiatan ini Kak, gimana tindak lanjut? Apa kita ulang lagi apa gimana gitu? Tidak ada ya Kak ya, tidak ada pengulangan ya. Jadi otomatis kakak dinyatakan tidak lulus dan tidak mendapatkan sertifikat kelulusan untuk mengikuti kegiatan ini begitu. Walaupun kakak sudah mengikuti dari awal, gitu ya. Tidak ada ulangan ya, tidak ada remedial, tidak ada. Lagi, silakan. Lagi mungkin. Kerajaan lain nih lu beak aja beak untuk tetaikan. Intinya begini ya kakak-kakak ya. Saya pasti akan membantu kakak-kakak selama kakak-kakak mengirimkan tugas itu ya. Yang susah itu kalau nggak ngirim, gimana saya mau menilai dan memberikan bantuannya. Jadi diselesaikan, dikirim tugasnya, nggak usah pikir sempurna. Tapi kakak-kakak mau mencoba melakukan, mau mencoba berbuat, itu yang saya hargai dan saya nilai besar. Ya. Di sini ada pertanyaan lagi, Kak Alawi? Ada? Kakak yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya rasa sudah cukup penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan panduan. Nanti panduan ini akan saya kirimkan di grup WA untuk kakak-kakak pelajari lagi. Ya kakak-kakak bisa mempelajari lebih lanjut lagi ya. Saya tadi coba-coba pakai, mohon maaf ya, AI ya kakak-kakak. Saya contoh rencana lanjut untuk program pembelajaran digital, saya langsung dapat, jadi nggak sampai 5 menit. Lawi ya. Jadi sebenarnya nanti nggak sampai 5
menit kalau kakak-kakak mau punya inspirasi, mau mendapatkan inspirasi itu bisa juga apa namanya bisa nanti untuk bertanya sama rekan-rekannya atau bisa menggunakan teknologi untuk sebagai gambaran. Tapi ingat disesuaikan dengan kondisi di sekolah kakak-kakak. Gampang kok kak, tidak sampai 5 menit kakak-kakak mau coba pakai AI, cepat masukin contohnya misalnya apa gitu langsung keluar kok kak. Tinggal disesuaikan dengan format yang kita punya saja ya. Kalau format kita kan yang ini ya kakak-kakak ya. Kita pakai format yang ini. Mohon maaf saya balik lagi agak ke atas. Nah yang ini kak. Tolong dikirimkan ke Fasil filenya ini Nah, format. ini saya kirim ya supaya nanti kakak-kakak bisa tahu. Oh ternyata yang pertama itu dimulai dari ini dia judul, kemudian latar belakang dan seterusnya sampai 8 item lah istilahnya ya. 8 komponen. Oke, itu saja kakak-kakak cukup jelas? Jelas. Oke, baik kakak-kakak kalau memang sudah cukup jelas pertemuan kita cukupkan sampai di sini untuk malam hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan ini. Saya menekankan kembali kakak-kakak mulai malam hari ini coba dirancang tugasnya sehingga nanti kakak-kakak tinggal hari Senin berkoordinasi dengan pihak sekolah, ngajak teman-teman, izin sama kepala sekolahnya, saya akan melakukan presentasi terkait dengan tugas PKG PJOK, yaitu menyampaikan program pembelajaran PJOK berbasis project. Nah, begitu ya. Nggak usah repot-repot kakak-kakak pakai HP saja yang penting terlihat secara umum kegiatan itu dapat berjalan cukup 15 maksimal 30 menit lah, nggak usah terlalu panjang karena satu slide itu kalau disampaikan mungkin 1 atau 2 menit lah ya. Kemudian nanti ada diskusi, mungkin ada yang mau ditanyakan, kemudian closing selesai. Begitu ya kakak-kakak. Itu saja saya akhiri dengan menutup kegiatan ini dengan sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama melafazkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan mampu kita selesaikan. Akhir kata kakak-kakak, saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf mengganggu malam minggunya. Silahkan masih bisa ini jam 9 dilanjutkan malam minggu. Terima kasih. Selamat malam kakak-kakak. Salam. Sehat untuk kita. Satu. Fasil.